Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Hadratul mukarramin yang berhormat Al-Mukarram Dr. Haji Syaifuddin MA. Yang saya hormati para jamaah sudah salat Jumat yang berada di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan saya hormati para pendengar setia Radio Medis serta Radio Yaul dan pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat nanti, sehingga di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali dalam kajian siang pada hari ini. Kajian pada siang hari ini yaitu tentang mengusung sebuah tema, yaitu ukhuwah dalam Al-Quran. Kajiannya yaitu kitab tafsir tematik yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Dr. Haji Syaifuddin MA. Untuk mengawali kajian pada siang hari ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan bacaan kitab ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Haji Syaifuddin MA untuk menyampaikan materi kajian tematik di siang kali ini. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jemaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih akan mengangkat tema, yaitu ukhuwah di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pengajian sebelumnya, bahwa yang kita maksud dengan ukhuwah di sini itu adalah sejauh mana Al-Quran menggunakan kata ukhuwah dan derivasinya atau pecahan-pecahannya. Jadi kita tidak membahas tentang apa itu pengertian ukhuwah, kemudian bagaimana bentuknya, tapi lebih tepatnya adalah ketika Al-Quran menggunakan kata akhun, ukhtun, akhawaini, ukhuwah, akhawatun, ini dalam konteks apa? Nah, perlu saya sampaikan bahwa makna atau pengertian dari ukhuwah itu adalah liddalalati 'alal mulazamah wal misliyah wal qasdi. Jadi ada 3 indikator. Kita bisa sebut 1-2 orang itu menjalin ukhuwah atau tidak. Yang pertama itu adalah adanya mulazamah. Mulazamah itu artinya adalah membersamai, kebersamaan yang terus menerus. Kemudian yang kedua ada misliyah. Misliyah maksudnya itu adalah
ada meniru, mencontoh, ada uswah, ada teladan, ada yang diikuti, ada yang mengikuti, ada yang diikuti dan sebagainya. Kemudian ada al-qasdu, yaitu ada tujuan yang sama. Terkadang kita menemukan ada komunitas, di situ ada mulazamah kebersamaan secara intens terus-menerus. Yaitu di mana misalnya di bis, sama-sama penumpang bis. Sama-sama penumpang bis, duduk bareng, duduk bersebelahan. Bis berhenti juga ikut berhenti. Penumpang turun, dia juga ikut turun. Tapi hubungan antara satu orang dengan orang lainnya di bis, kita tidak bisa menyebut itu adalah sebagai ukhuwah atau persaudaraan. Mengapa demikian? Karena misi dan tujuan dari mereka itu berbeda-beda. Juga tidak ada penyerupaan, misalnya yang satu duduknya miring, kemudian semuanya ikut miring, tidak ada. Jadi ada tiga indikator bahwa suatu komunitas atau suatu fenomena itu bisa disebut sebagai ukhuwah, yaitu adanya mulazamah, adanya misliyah, dan adanya al-qasdu. Kemudian kita juga sudah membahas yaitu tentang penggunaan kata ukhuwah, akhun dan sebagainya dalam konteks dakwah kenabian. Ini menempati porsi atau urutan yang pertama dari porsi yang digunakan oleh Al-Quran, yaitu ada di 47 tempat. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, jadi banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Nabi Hud itu adalah saudara dari kaum Ad. Nabi Shalih, Nabi Syuaib, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain itu adalah saudara dari umat yang didakwahi. Nah, maksudnya kenapa di sini disebut sebagai saudara? Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, ini adalah sebagai bentuk empati yang tinggi. Bentuk empati dari para nabi kepada para umatnya. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang intinya adalah bahwa Nabi Muhammad itu mempunyai keprihatinan yang mendalam. Keprihatinan yang mendalam terhadap umat-umatnya. Nabi Muhammad sedemikian sedih kalau umatnya itu nakal. Nabi Muhammad sedemikian nelangsa kalau umatnya itu sesat, mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di akhir hayat beliau, ucapan yang selalu diulang-ulang itu adalah ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Bagaimana dengan umatku? Apakah mereka bisa selamat di dunia? Apakah mereka bisa selamat di akhirat? Itu yang menjadi keprihatinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala itu kemudian menghibur Nabi, ya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula.
wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Tuhanmu akan memberikan kepadamu sehingga kamu itu menjadi ridho, menjadi tenang, menjadi rela. Dan keridhaan Nabi Muhammad SAW itu apa? Keridhaan Nabi Muhammad SAW itu adalah ketika semua umatnya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah keridhaan beliau. Itu adalah keridhaan beliau. Dan ini itu adalah karakteristik yang selalu ada dari hubungan persaudaraan. Dari hubungan persaudaraan itu adalah di mana seorang saudara itu tidak rela kalau saudaranya itu menderita. Seorang saudara tidak rela kalau saudaranya itu menderita. Oleh karena itu di dalam Islam ya, nanti akan dijelaskan, yaitu ada hak waris. Ada hak waris yang diberikan kepada saudara. Kenapa demikian? Ya karena memang demikian. Bahwa yang namanya saudara itu tidak rela kalau saudaranya itu menderita di dunia, apalagi menderita di akhirat, tidak rela. Demikian juga nanti akan dijelaskan masalah perkawinan. Kenapa saudara tidak boleh yaitu menikahi saudaranya sendiri? Ya karena apa? Karena yang namanya perkawinan itu ada atau barangkali ada perceraian, ada masa berakhir. Tapi yang namanya persaudaraan, itu tidak ada kata cerai, tidak ada kata putus. Seringkali ya anak-anak remaja itu laki-laki perempuan itu sudah sangat bersahabat, melakukan persahabat yang sangat kental. Kemudian ketika mereka ditawari untuk menikah, mereka tidak mau. Karena apa? Ya karena kalau pernikahan itu ada perceraian. Tapi kalau persahabatan, persaudaraan itu tidak ada perceraian, akan langgeng dan abadi. Baik, sekarang kita akan melihat yaitu penggunaan kata akh di dalam Al-Quran dalam konteks yaitu hari kiamat. Tersebut di dalam surah Abasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kemudian ingatlah keadaan yang berlaku apabila datang suara jeritan yang dahsyat. Pada hari seseorang itu lari dari saudaranya dan ibunya serta bapaknya dan istrinya serta anak-anaknya, karena tiap-tiap seseorang dari mereka pada hari itu ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal dirinya sahaja. Di sini di dalam surah Abasa, Al-Quran menggunakan kata akh. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Dalam konteks apa? Yaitu dalam konteks hari kiamat.
Jadi Al-Quran ketika berbicara tentang hari kiamat itu menjelaskan atau mendeskripsikan, mengilustrasikan dengan berbagai macam bentuk. Kadang yauma takunus sama'u kal muhl, al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kadang idza syamsu kuwirat misalnya, wa idzan nujumu kadarat misalnya. Kadang Al-Quran ketika membicarakan tentang hari kiamat itu adalah dengan bentuk, yaitu pada hari di mana planet-planet itu menjadi bertabrakan, hancur berantakan. Kadang-kadang Al-Quran menjelaskan tentang hari kiamat itu dengan menjelaskan fenomena yang ada pada manusia. Di antaranya ini, yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari di mana? Hari di mana saudara lari dari saudaranya. Seseorang lari dari saudaranya. Kenapa demikian? Banyak sekali penafsirannya ya. Tapi di antaranya adalah karena situasi yang sangat genting. Pernah kejadian itu ya. Pernah kejadian di Indonesia itu ketika terjadi banjir bah yang melanda dan itu datang dengan tiba-tiba. Jadi tanggulnya jebol, kemudian langsung menghantam pemukiman. Orang berlari bagaimana bisa terhindar dari air. Ada yang naik ke atap. Kalau yang rumahnya lantai 2, dia naik ke lantai 2. Kalau menemukan meja, dia ancek-ancek meja. Kalau menemukan lemari, dia ancek-ancek lemari. Nah, ini ada kejadian di mana seorang ibu itu ancek-ancek anaknya yang masih kecil. Jadi anaknya yang masih kecil itu dijadikan sebagai pijakan. Sebagai pijakan. Apakah si ibu itu sadar? Sama sekali tidak sadar. Si ibu tidak sadar bahwa media yang dijadikan untuk ancek-ancek itu adalah anak bayinya atau anaknya yang masih kecil. Nah, gambaran hari kiamat itu juga demikian. Gambaran hari kiamat itu juga demikian. Bagaimana seseorang dengan orang yang lain, si A dan si B, yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun menjalin persahabatan, menjalin persaudaraan. Pada hari kiamat semuanya itu tidak berlaku. Karena apa? Ya karena orang sudah sibuk dengan dirinya masing-masing. Sudah sibuk dengan dengan kegentingan yang diterima. Jadi dari sini kita bisa melontarkan pertanyaan. Jadi kapan persaudaraan itu bisa muncul pada diri seseorang? Persaudaraan itu muncul pada diri seseorang. Itu ketika seseorang itu mempunyai kesadaran yang penuh, mempunyai kedewasaan dan penalaran yang baik. Mempunyai penalaran yang baik itu akan muncul yang namanya
persaudaraan. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa yang namanya persaudaraan, yang namanya persaudaraan itu perlu dibangun dan dibentuk. Jadi persaudaraan itu tidak muncul secara tiba-tiba, tidak muncul secara otomatis di dalam diri, jiwa dan karakter seseorang, tidak. Harus dilatih. Harus dilatih. Kecuali para nabi. Para nabi itu sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain nabi perlu yang namanya persaudaraan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah di mana orang-orang muhajirin datang ke Madinah sebagai warga baru. Nah, dalam rangka itu kemudian Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'id, si A dengan si B, si C dengan si D, dan seterusnya dan seterusnya. Dan persaudaraan, ya, kalau kita mengikuti akhlak dari para nabi, ya, bahwa persaudaraan itu adalah hubungan yang paling ideal. Hubungan yang paling ideal di antara dua anak manusia, yaitu persaudaraan. Persaudaraan lebih tinggi daripada hubungan antara suami dengan istri. Kalau suami dengan istri itu pasti memunculkan adanya namanya hak, kewajiban. Si istri merasa mempunyai hak ini. Demikian juga dengan suami merasa punya hak yang harus dilakukan oleh istri. Si suami mempunyai kewajiban yang dituntut oleh istri. Si istri mempunyai kewajiban yang dituntut oleh suami. Bahkan orang tua dengan anak. Orang tua dengan anak itu juga syarat atau tidak lepas dari hak dan kewajiban. Tidak lepas dari hak dan kewajiban. Si anak merasa mempunyai hak untuk dididik, merasa mempunyai hak untuk diberi sangu, merasa mempunyai hak untuk diberi warisan. Demikian juga dengan orang tua. Orang tua itu juga merasa mempunyai hak untuk dihormati, merasa mempunyai hak untuk didahulukan, merasa mempunyai hak untuk ini, itu, dan sebagainya. Tapi kalau persaudaraan, kalau yang namanya persaudaraan itu setara. Persaudaraan itu sama. Persaudaraan itu sama. Jadi tidak ada yang namanya hak dan kewajiban. Nggonku ya nggonmu ya nggonku. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat muhajirin, ya, hijrah ke Madinah, diterima oleh sahabat Ansor. Sahabat Ansor bilang, wahai saudaraku, ini aku punya rumah dua, yang satu buat kamu, yang satu buat aku, pilih. Wahai saudaraku, ini aku mempunyai istri dua, pilihlah salah satu biar aku ceraikan. Wahai saudaraku, aku punya istri 4, kamu ambil 2,
sisakan yang 2 untukku. Itu persaudaraan. Itu persaudaraan. Makanya di dalam Al-Quran ini ya disebutkan ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Didahulukan hari di mana seseorang berlari dari saudaranya. Seringkali ya, apalagi anak-anak muda, apalagi anak-anak remaja, punya masalah, itu nggak mau mengadu kepada orang tuanya. Curhatnya adalah kepada temannya. Curhatnya adalah kepada temannya. Entah masalah percintaan, masalah keuangan, masalah apa, itu curhatnya adalah kepada temannya, kepada saudaranya. Kalau kepada orang tuanya, apalagi kalau orang tua zaman old ya, orang tua zaman kuno, kita mengadu, boro-boro dikasih solusi ya, malah diomeli ya, diomeli, diajar, digebuki. Tapi kalau dengan saudara, dengan teman itu bisa los cerita, bisa curhat. Nah, pada hari kiamat, di mana terhadap orang yang selama ini kita itu dekat, terhadap orang yang selama ini kita curhat, kepada orang yang selama ini kita tidak ada sekat, pada hari kiamat si saudara-saudara itu lari dari kita. Lari dari kita. Bukannya kita itu mengejar, itu bukan. Jadi saling lari. Jadi kalimat yauma yafirrul mar'u min akhihi, seseorang itu lari dari saudaranya. Itu jangan diartikan bahwa yang satu pasif kemudian yang satu aktif. Memang di dalam tafsir, misalnya di dalam tafsir Al-Alusi itu disebutkan kenapa ada orang lari dari saudaranya. Kemudian ada penafsir yang mengatakan karena takut dimintai macam-macam. Saya kira itu kurang tepat ya. Tapi yang benar adalah ini saling lari. Saling lari mencari keselamatan. Jadi tidak bisa dibayangkan bahwa si A itu kemudian lari mengejar saudaranya, enggak. Kemudian saudaranya menjauhi, tidak. Tapi semuanya saling lari dan semuanya saling menjauhi. Atau tepatnya adalah bahwa pada hari kiamat orang itu sudah tidak ingat, tidak ngeh bahwa yang di sampingnya itu adalah saudaranya. Orang sudah tidak perhatian, bukan tidak peduli ya. Kalau peduli itu ada perasaan ya, ada kesengajaan. Tapi di sini sudah tidak ada kesengajaan. Sudah tidak ada kesengajaan. Sehingga saling lari ke sana kemari, ke sana kemari. Sana kemari. Jadi dalam konteks hari kiamat kita bisa melihat ya, bahwa hubungan antara satu orang dengan orang lain yang paling ideal yang sering terjadi di dunia yaitu hubungan persaudaraan. Hubungan persaudaraan itu di hari kiamat ya, itu sudah lenyap, sudah hilang. Sudah lenyap, sudah hilang. Kenapa saya katakan bahwa hubungan persaudaraan itu adalah hubungan yang paling ideal? Sebabnya apa sih jenenge antar saudara, antar ukhuwah.
Itu tidak seperti hubungan suami istri yang ada hak dan kewajiban. Si A menuntut ini, kemudian si B menuntut yang lain, enggak. Oleh karena itu, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kampus atau mana itu ya, itu memang dihindari misalnya suami istri ada dalam satu perusahaan yang sama atau dalam divisi yang sama. Karena apa? Ya karena pasti ada rikuh dan sebagainya. Tapi kalau dengan saudara, dengan sahabat, itu tidak ada rikuh. Kita lihat lagi misalnya di dalam surah Al-Ma'arij. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi. Sedang mereka saling memandang. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan kaum familinya yang melindunginya di dunia. Ini gambaran hari kiamat, khususnya adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang dulunya di dunia itu suka lobby, suka main uang, menganggap bahwa semuanya bisa dibeli. Orang yang divonis seumur hidup karena dia banyak uang, dia mengatakan, "Dah, tanya tuh si hakim berapa harganya, aku beli." Tapi pada hari kiamat itu semuanya tidak berlaku. Dan kita lihat bagaimana Al-Quran menggambarkan keinginan orang kafir untuk menebus dirinya dari azab hari kiamat itu. Yang pertama adalah anak-anaknya. Jadi hubungan antara orang tua dan anak, ya, itu adalah hubungan subordinasi, hubungan antara superior dengan subordinasi. Orang tua merasa memiliki anak. Nah, inilah. Kalau anaknya tidak bisa, istrinya tidak bisa, saudaranya. Jadi beda. Kalau dalam hal curhat, dalam hal kesetaraan, itu yang didahulukan itu adalah saudara. Selanjutnya adalah orang tua. Tapi kalau dalam hal merasa memiliki, maka yang nomor satu itu adalah hubungan antara orang tua dengan anak. Kalau saudara dengan saudaranya, seseorang dengan saudaranya, itu bukan hubungan saling memiliki. Tapi saya katakan tadi, itu hubungannya adalah sejajar. Suami istri bisa cerai, tapi kalau persaudaraan tidak ada kata cerai. Bapak anak ada rasa sungkan untuk saling menasihati, tapi saudara tidak ada rasa sungkan untuk saling menasihati. Orang tua dan anak ada sungkan untuk curhat, tapi persaudaraan, losdol, bisa cerita macam-macam, bisa curhat macam-macam. Dan yang nomor 3 kita lihat yaitu dalam konteks pernikahan.
Ini di dalam surah An-Nisa ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan. Kenapa diharamkan? Ya, kenapa diharamkan? Ya di samping dari sisi biologis, dari sisi biologi itu rentan adanya penyakit. Tapi dari sisi sosial yang sedang kita bahas di sini, ini adalah dalam rangka keseimbangan. Dalam rangka keseimbangan. Hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan orang lain itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada kalanya kita itu adalah superior, sementara orang lain adalah sebagai subordinat, sebagai cabang, sebagai anak buah, sebagai bawahan dari kita. Ada kalanya hubungan kita dengan orang lain atau yang kedua, kita itu adalah bawahan dari atasan itu. Dan ada kalanya hubungan kita dengan orang lain itu adalah setara. Nah, kalau kita itu pandai dan cerdas mengetahui posisi kita sekarang itu sebagai bawahan atau atasan atau setara, kita sadar, kita cerdas, kita ngeh, kita memahami itu, maka kehidupan di dunia ini akan berjalan dengan baik. Dan kalau hal itu diobrak-abrik, kalau hal itu diobrak-abrik, dalam contoh ini adalah ada perkawinan sedara, rusak semuanya. Dari sisi biologi rusak, dari sisi sosial juga rusak. Ini adalah cara Allah membimbing, menasihati kita supaya kita di dalam menjalani kehidupan itu menjalani dengan ideal, menjalani dengan normal, menjalani dengan seimbang. Menjalani dengan seimbang. Atau kata orang yaitu i'tidal. I'tidal itu seimbang. Normal, ideal, dan i'tidal. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Nasrullah mau bertanya, monggo. Sudah paham semua ya? Sudah paham. Ini kuliah, saya nilai. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhirnya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.